lebih spesifik, mari kita masuk setelah kita melihat bagaimana filosofi diri kita, kemudian bagaimana garis kebijakan yang coba diambil pemerintah, kemudian masih tetap menimbulkan konflik di sana-sini, dan kemudian yang terakhir coba direduksi oleh hubungan industri Pancasila yang sayangnya tidak terlihat lagi secara nyata di zaman sekarang. Apakah itu semua berpengaruh kepada apa yang dinamakan outsourcing? Sebelum saya memulai outsourcing ini, saya harus mengatakan Anda jangan berpikir outsourcing itu sudah baru ada di era setelah krisis moneter atau Undang-Undang 13 tahun 2003. Faktanya ternyata tidak. Itu sudah jauh-jauh di zaman dahulu sudah ada. Apa alasan outsourcing itu? Sebenarnya kalau melihat apa yang dikatakan Maurice Griever, dia mengatakan sebenarnya itu cuma pola dasar dari ekonomi, dari kebijakan bisnis yang diambil oleh pengusaha, gitu, di mana dia tidak ingin dibebankan oleh hal-hal yang sifatnya remeh-remeh, seperti misalnya security atau catering atau mungkin cleaning service, sesuatu yang bukan core bisnisnya, itu tolong deh dialihin ke pihak lain. Saya bersedia membayar Anda untuk mengerjakan pekerjaan bukan inti, asal tidak mengganggu inti saya, supaya profit saya bisa naikkan. Gitu. Makanya kata yang digunakan itu adalah transferring. Apa yang kita bisa pindahkan gitu loh. Bentuk sederhana ini sebenarnya eh, kalau boleh dikatakan itu tidak melanggar apapun ya. Kalau dalam segi bisnis tidak melanggar apapun karena saat memberikan pekerjaan kepada pihak lain, sebenarnya kan sedang memberikan pihak lain itu upah yang kemudian akan dipakai untuk kehidupannya. Dari segi bisnis tidak ada salah, itu normal. Tapi kalau kita bicaranya dalam konteks apa namanya hubungan industrial, lebih spesifik lagi perburuhan gitu ya, itu akan bermasalah dengan konsep namanya rights and obligation, hak dan kewajiban gitu loh. Nah, coba saya lanjut next slide-nya. Kembali kepada kata-kata Graver tadi, itu ada tiga unsur dalam outsourcing. Pertama, pemindahan. Yang mengawasi adalah pihak yang memiliki jasanya, jasa outsourcingnya. Kemudian ada delegasi tanggung jawab dari pengguna jasa outsourcing kepada pemberi jasa outsourcing. Gitu. Yang ketiga adalah hasil output yang dicapai. Saya tadi sudah mengatakan kalau sudah fokus ke inti bisnis, berarti profit bisa dinaikkan, tidak mau yang remeh-remeh, bukan perusahaan, bukan bagian atau bidang utama dari faktor produksi itu, tapi lebih ke arah penunjangnya saja, itu tidak masalah. Keluar uang sedikit, yang penting profit naik. Logikanya seperti itu. Kalau daripada saya harus dibebankan untuk mengurusi dan mengawasi dan kemudian cost-nya jadi lebih besar atau biayanya jadi lebih besar, mendingan saya delegasikan. Makanya saya katakan dari segi bisnis tidak ada masalah. Tapi kalau bicaranya hubungan industrial atau hukum perburuan, itu pertanyaan besar. Next slide. Nah, ini eh, saya ambil dari tesis saya, gitu. Ini hasil temuan saya dan mungkin ini yang pertama di Indonesia, gitu. Bagaimana saya menggambarkan apa namanya pola dari aktor-aktor apa namanya hubungan industrial, pelaku hubungan industrial dalam konteks outsourcing. Ya. Yang pertama kita melihat yang dari awal dulu, bagaimana dari ada perusahaan jasa outsourcing, ada perusahaan pengguna outsourcing dan pekerja outsourcing, segitiga yang paling bawah. Ada hubungan-hubungan yang kita harus lihat di situ. Pertama, kalau dengan perusahaan jasa outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing itu ada perjanjian. Namanya apa? Perjanjian alidaya kalau sekarang. Kalau mau kerennya adalah outsourcing agreement, service level agreement atau ya sekitar namanya sekitar itu. Yang penting mereka ada hubungan. Yang kedua antara pekerja outsourcing dengan pengguna dengan perusahaan jasa outsourcingnya, gitu. Tempat di mana dia tuh sebenarnya terdaftar sebagai pekerja. Itu hubungan kontraktual juga. Kita mengenalnya ada PKWT, PKWTT. Perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Istilah paling terkenalnya adalah pekerja kontrak atau karyawan tetap, gitu. Yang menjadi masalah adalah perusahaan pengguna jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing, gitu. Itu hanya hubungan penempatan. Dalam konteks sewaktu saya dulu S2 gitu, saya menemukan ini, permasalahannya adalah itu kalau hanya hubungan penempatan tidak menyelesaikan masalah. Yang ada adalah Anda
bisa saja sebagai pekerja outsourcing tanda kutip diinjak-injak, didiskriminatifkan gitu. Makanya saya katakan di situ perlu ada hubungan moral. Memang tidak ada perjanjian antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Tidak ada, kecuali penempatan. Tapi sebagai seorang layaknya manusia, bukankah perlu diperhatikan bahwa perlu diperlakukan yang sama? Tidak perlu dibedakan antara Anda pekerja outsourcing, saya pekerja di perusahaan asli saya, ya di mana Anda bekerja. Harusnya tidak begitu. Tapi nanti kita akan lihat kasus-kasusnya, faktanya ternyata tidak seperti itu juga. Nah, segitiga yang atas adalah antara perusahaan pengguna jasa outsourcing, negara, pekerja outsourcing, dan perusahaan jasa outsourcing. Segitiga ke atas ada turunannya ke bawah. Kalau dalam konteks ini sebenarnya antara negara, perusahaan pengguna jasa outsourcing itu adalah hubungannya kontraktual sosial. Artinya apa? Dasarnya semuanya adalah warga negara. Undang-Undang Dasar 45, gitu, konstitusi. Sisi yang sama juga negara dengan pekerja outsourcing juga dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Makanya ada pasal 27 ayat 2. Kemudian antara negara dengan perusahaan jasa outsourcing itu juga sama, hubungannya kontraktual sosial. Dasarnya itu konstitusi. Jadi kalau dibilang negara tidak punya hubungan kontraktual apapun dengan pekerja outsourcing, jasa outsourcing maupun pengguna jasa outsourcing, itu sama sekali salah. Karena konstitusi kita yang menjadi dasar utamanya itu adalah itu yang menaungi kita sebagai seorang anggota masyarakat atau penduduk. Dasarnya suatu negara itu adalah kan ada penduduk. Gitu. Next slide. Nah, ini jenis outsourcing yang paling sederhana ya, yang masih apa namanya masih diterapkan baik di Indonesia maupun di luar, gitu ya. Itu adalah outsourcing pekerjaan dan outsourcing tenaga kerja. Kalau pekerjaan itu misalnya Anda bangun rumah, minta pemborongnya mengerjakan, kita mengenalnya perjanjian pemborongan. Nah, kalau yang berikutnya adalah perjanjian tenaga kerja. Nah, ini menggunakan jasa perusahaan outsourcing, Anda bekerjanya di perusahaan lain, misalnya sebagai apa? Cleaning service, atau misalnya sebagai apa? Security. Gitu. Nah, itu seperti itu. Masalahnya adalah apakah untuk outsourcing tenaga kerja itu pekerjaan utama atau pekerjaan penunjang? Nanti kita akan lihat. Ternyata undang-undang kita ibaratnya itu volatilitas, labil. Kalau istilah anak zaman sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Jadi hari ini bilang apa, besok bilang apa, nanti bilang apa gitu. Jadi istilahnya kita juga tidak tahu kita mau kemana jadi ini gitu. Next slide. Nah, ini pihak-pihak dalam outsourcing ya, pihak-pihak dalam outsourcing, sorry, dalam sejarahnya karena tadi pihak udah. Sejarah outsourcing itu saya udah katakan udah dari zaman bahla ya, itu dari zaman Romawi untuk pembuatan senjata, kemudian era revolusi industri itu kalau revolusi industri Anda harus tahu bahwa membangun lokomotif itu tidak semuanya ahli di bidang besi atau kemudian listrik misalnya atau batu bara misalnya seperti itu. Kemudian masif apa namanya digunakan sejak era LMF atau di era 90-an itu fleksibilitas pasar tenaga kerja. Sejarahnya di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia dari zaman Belanda ya, 350 tahun kita dijajah. Itu di Deli Serdang itu juga ada di Medan, terus kemudian di Batavia itu kalau di Medan itu sebagai lebih ke arah petani tembakau tanda kutip ya, petani-petani di sana. Terus kalau di Indonesia di Batavia, sorry, itu untuk pelabuhan biasanya. Kuli angkut kalau kita bilangnya gitu. Kalau sekarang kontainer lah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian setelah kemerdekaan bagaimana gitu? Kalau peraturan dari segi ke Indonesia itu kita harus melihatnya ada dua tadi, baik pemborongan pekerjaan maupun juga untuk tenaga kerja. Undang-Undang 2003 bilangnya mengatakan bahwa itu masih bisa dua hal itu dicakup. Makanya di pasal 64 sampai 66 Undang-Undang 2003 tenaga kerja itu dikatakan ada pemborongan pekerjaan dan jasa outsourcing untuk tenaga kerja. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang sekarang sudah dibatalkan ya, itu kita sangat liberal ya. Mau pekerjaan utama, mau pekerjaan tidak utama, yang penting bisa di-outsource. Logikanya maksudnya apa? Supaya bisa menyerap tenaga kerja, tidak ada pengangguran. Logika sosialnya kan semakin banyak pengangguran, semakin banyak kriminalitas logikanya, gitu loh. Karena biasanya orang kalau tidak bekerja, biasanya dia banyak melamun. Kalau sudah banyak melamun, dia tidak punya uang, dia kemudian pikirannya bisa kemana-mana gitu loh. Nah, makanya itu coba diarahkan supaya baik pekerjaan utama maupun penunjang atau pendukung. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian Perpunya yang ada sekarang? Sebenarnya secara singkat dikatakan mulai ada pembatasan, tapi
pembatasan ini masih abu-abu. Kenapa abu-abu? Nanti kita akan bahas. Next slide. Nah, manfaat outsourcing seperti saya katakan tadi, kalau pemerintah itu paling gampang deh sebenarnya. Pemerintah itu ingin dapat pajak. Kenapa pajak? Agar bisa menghidupi atau menggerakkan roda negara. Tanda kutip ya, misalnya seperti ini. Untuk bayar Polri, untuk bayar ASN butuh uang. Dari mana? Pajak. Gitu. Kalau nggak ada pajak, ASN mungkin atau Polri atau militer mungkin tidak gajian gitu. Itu kan bisa ada konflik sosial gitu. Intinya sebenarnya pemerintah inginnya itu aja. Masalah daya beli dan lainnya itu mengikuti. Kalau perusahaan jasa outsourcingnya bagaimana? Jelas, mereka dapat pekerjaan berarti mereka dapat income. Kalau mereka dapat income, mereka bisa tanda kutip membiayai kehidupan keluarganya dalam konteks yang besar ya. Bagaimana pengguna jasa outsourcing biasanya bisa akan lebih fokus ke lini utama. Saya nggak perlu lagi yang remeh-remeh deh. Kalian kerjakan aja gitu. Saya langsung ke core bisnis saya gitu. Pekerja outsourcing bagaimana? Kalau pekerja outsourcing manfaatnya dia pasti akan dapat pekerjaan. Kalau bisa dapat pekerjaan dia dapat upah. Kalau dapat upah dia bisa tetap hidup gitu. Tanda kutipnya seperti itu. Next slide. Nah, kalau ini tahapan jasa outsourcing ya, itu biasanya ada tiga tahapannya, perencanaan, planning, terus kemudian penyusunan perjanjian, dan evaluasi. Ini nanti slide-nya bisa saya bagikan, nanti tinggal dibaca saja kalau ini lebih ke arah teknis ya. Jadi mulai menentukan jenis pekerjaan dan lain-lain, kemudian apa saja yang diperjanjikan, evaluasi apakah perusahaan jasa outsourcing itu karyawannya bekerjanya tanda kutip ya, kinerjanya baik atau tidak. Kalau misalnya nggak baik, saya dapat apa, perusahaan pengguna jasanya, apakah saya upah apa namanya apa yang telah saya bayarkan saya bisa kembalikan lagi atau enggak. Itu syarat-syarat biasa. Nanti bisa dibaca aja ini. Next slide.